Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Haris di Bootcamp Visual Storytelling. Dan kita akan melanjutkan pertemuan yang keempat. Pertemuan kali ini akan membahas pengarahan pemain dan pengambilan gambar. Nah, di sini ada salah satu ilustrasi ya bagaimana proses pembuatan film. Karena film itu kan dibuat secara kolektif, secara beramai-ramai, secara grup, secara tim, sehingga ketika kita membuat film itu harus memiliki komunikasi yang efektif. Nah, di sini ada seorang sutradara yang sedang memberikan arahan kepada para kru dan juga para pemain untuk selanjutnya apa yang harus mereka lakukan. Nah, ini adalah kuncinya. Nah, di sini ada penjelasan singkatnya. Komunikasi yang efektif antar kru adalah kunci untuk membangun tim yang sukses. Kita sebagai seorang sutradara itu harus benar-benar menguasai teknis dan juga kita harus bisa memberikan pengarahan yang seefektif mungkin kepada para kru dan juga kepada para aktris dan aktor. Karena kalau kita tidak menguasai, maka kemungkinan besar itu akan menghambat komunikasi kita kepada para kru atau juga para pemain. Seperti dulu sutradara-sutradara yang kita kenal sekarang pasti juga pernah mengalami kendala-kendala tersebut. Contohnya Ernest misalnya. Saya pernah mendengar cerita bahwa Ernest itu sempat memiliki problem dengan krunya pada saat film yang pertama, yaitu film Ngenes. Karena kemungkinan besar itu krunya beranggapan bahwa Ernest itu belum mumpuni untuk menjadi seorang sutradara. Nah, itulah hal-hal yang membuat kendala-kendala di dalam proses syuting film. Jadi memang lama-kelamaan ketika seorang sutradara sering bikin film pasti kan sudah makin mahir ya untuk mendirect. Nah, tapi di awal-awal kemungkinan besar akan ada masalah-masalah dalam komunikasi. Entah itu sutradaranya yang belum mahir untuk mengarahkan atau memang kita mendapatkan kru yang agak susah untuk dapat chemistry-nya. Tapi pada intinya seorang sutradara itu harus bisa menyatukan para kru dan juga harus bisa menghasilkan film sebaik mungkin yang dia bisa. Begitu juga dengan proses pembuatan video. Hanya saja kalau untuk video mungkin akan lebih simpel karena mungkin yang menjadi kru itu nggak sebanyak film. Kalau dia bikin videonya sendiri, ya otomatis dia hanya perlu menguasai teknis yang memang dibutuhkan dalam pembuatan video tersebut. Nah, di sini ada beberapa poin-poin ya, komunikasi yang efektif antara sutradara dan kru. Yang pertama, persiapan yang matang. Pastikan seorang sutradara itu sudah memahami hal-hal yang akan dan harus dijelaskan dengan baik. Buatlah poin-poin penting dan siapkan contoh yang relevan. Jadi ketika mendirect, itu seorang sutradara udah harus tahu sekarang harus mengarahkan apa, nanti harus mengarahkan apa, dan besok harus mengarahkan apa. Jika harus diberikan contoh, maka berikanlah contoh yang relevan dan juga contoh kalau bisa secara langsung. Entah itu dari pergerakan dia, dari kata-kata, atau kalau bisa ditunjukkan lewat video lain atau arahan lain, itu bisa langsung ditunjukkan saja. Yang kedua, pilih waktu dan tempat yang tepat. Jadi kita harus menempatkan waktu yang tepat. Misalnya ketika pagi hari sebelum syuting mulai, itu harus diberikan yang namanya briefing pagi. Karena memang briefing pagi itu sangat penting untuk memberikan arahan-arahan di hari tersebut akan syuting apa saja. Sekaligus untuk berdoa bersama dan juga bonding. Agar ikatan antar kru itu lebih erat lagi. Yang ketiga, siapkan alat bantu. Nah, jadi pakai alat bantu visual seperti papan tulis, flip chart, atau proyektor untuk membantu kru dan aktor dalam memahami hal-hal yang akan dilakukan. Nah, ini juga penting ya, jangan sampai nanti kita cuma ngasih dari kata-kata tapi kru sama pemain itu nggak paham. Nah, biar lebih paham, itu bisa digambarin di papan tulis atau bahkan dikasih proyektor dimunculkan di dalam proyektor agar semuanya bisa melihat secara lebih jelas dan lebih detail.